Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, ini bersama lagi dengan saya Nurzaim Abdullah ya, sebagai penanggung jawab di LKP Lebah Mas ya. Insya Allah kali ini akan saya sampaikan visi misi. Apa sih visi misi LKP Lebah Mas ya. Dan sebelumnya ini ada secara singkat saja ya. Jadi secara LKP Lebah Mas ini sejarahnya ya berawal dari tahun 2013 ya, bulan Juli ya, tanggal 1 Juli waktu itu saya masuk mulai kerja di Anahel waktu itu ya, di Anahel. Kemudian selama ini Pak Kujatanto memang dia untuk urusan birokrasi itu memang beliau agak inilah, maksudnya nggak mau ngurusi yang kayak gitu ya. Beliau fokus di pendidikan ya. Nah dari perjalanan itu yang saya dengar dari beliau itu memang dari awal itu banyak kritikan-kritikannya ya, itu. Tapi beliau istiqomah ngajar ya ngajar saja itu. Dari lesehan, tempat ala kadarnya sampai ke tingkat hotel itu beliau waktu itu berarti sudah mungkin ya 2013 ya sekitar baru puluhan tahun lah ya, dari karena 2001 apa ya, itu kan mulai beliau berkecimpung di dunia pengobatan. Berarti ya hampir inilah antara 10 sampai 15 tahun waktu itu. Jadi saya masuk itu ya sekitar antara 10 sampai 15 tahun beliau berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi sudah ngajari di mana-mana ini ya. Di kota-kota lain ya, Jawa Barat, Jawa Timur ya, di Jawa Tengah sendiri ya, sampai luar Jawa ya, sampai luar Jawa. Nah, di situ banyak yang ya intinya mengkritisi lah. Ini apakah tidak dibikin lembaga yang resmi saja itu? Jadi beliau ya memang waktu itu personilnya juga bongkar pasang, kemudian lagi-lagi keluar masuk gitu ya, belum inilah, artinya beliau belum ada klik untuk mengurus itu, tapi semua kritikan itu ditampung semua sama beliau itu. Nah begitu saya pulang dari Brunei, kemudian pas hari raya saya silaturahmi dengan beliau ya, hanya beliau bilang gitu, Sin tolong nggak usah ke Brunei lagi gitu, kalau bisa bantu saya untuk ya melanjutkan inilah di pengobatan. Nah, akhirnya saya ya karena dengan guru bismillah lah, mudah-mudahan ini jalur ya, atau ya jalurnya saya mau netap di Banyumas, kemudian barangkali memang rezeki saya lewatnya di sini ya, bismillah saya iakan, terus saya komitmen, kita janjian pertengahan ya, waktu itu ya hari raya waktu itu bukan bulan Juli ya, tapi bulan awal Juni lah, awal Juni atau akhir Mei itu waktu itu. Jadi saya bilang ya nanti pada Idul Fitri kemudian langsung masuk yang pertengahan tahun lah ya, itu. Bulan Juli kan berarti masuk ke bulan 7 ya, itu pertengahan tahun ya. 1 Juli saya masuk, kemudian nah, dari impian, artinya ya cita-citanya Pak Puji ya itu kan dari kritikan-kritikan itu ditampung, akhirnya beliau bilang, nah ini kalau bisa ngurus yang ini untuk lembaga kursus dan pelatihan atau LKP. Waktu itu LPK ya, itu LPK. Ya, tapi masa transisi dari LPK jadi aturan yang baru itu adalah waktu itu LKP itu. Jadi dari LPK ke LKP. Hanya saya ngurus, kemudian waktu itu saya manggil ini ya, muridnya Pak Puji juga, temanku ya, teman karib ya. Beliau dari Batang ya, karena saya tahun 2009 sampai 2012 itu hijrah ke Batang ya. Hijrah ke Batang, ketemu sama Mas Bambang ya. Nah, beliau pengen kerja ke sini, saya bilang sama Pak Puji di ACC, akhirnya beliau datang terus kerja sama kami. Nah disitulah akhirnya
kami bertiga ya, saya ya, Mas Bambang sama Pak Pujatanto ke akte notaris bikin akte ya, bikin akte. Karena salah satu persyaratan LKP ini ya harus ada akte notarisnya. Saya pergi ke sana, terus apa persyaratannya disampaikan semuanya dari pihak notaris, kemudian kami penuhi semuanya, oke, akhirnya kami bertiga di sana, itunya perangkatnya sudah jadi, akhirnya dibacakan aturan yang ada, dibikinlah visi misi, ADART dan apa yang ada di akte notaris itu. Dibacakan semuanya, oke setuju. Semua waktu itu juga ada videonya ya, difoto pas penandatanganan itu. Nah, akhirnya ini sebagai syarat juga untuk mengajukan ke Dinas Pendidikan. Salah satunya adalah NPWP lembaga, NPWP pengurus ya, terutama ketuanya ya, pengelolanya, kemudian NPWP ini, NPWP lembaga ya, NPWP pengurus sudah itu syaratnya. Nah, akhirnya ngurus ke pajak juga itu ya. Kalau setelah sudah komplit, notarisnya sudah ada ya, akta notaris sudah keluar, kemudian NPWP juga sudah keluar, baru mengajukan ke Dinas Pendidikan. Nah, setelah ngurus ke sana ya divisitasi ya tempatnya. Alhamdulillah waktu itu ya bangunan LKP-nya walaupun masih di rumahnya Pak Puji disekat ya. Jadi untuk rumah tempat tinggal sama untuk kantor ya khusus LKP disekat. Ya alhamdulillah secara bangunan lolos lah karena bagus ya, masih baru lah ya, komplit semuanya. Dari Dinas Pendidikan nyurvei visitasi bersama UPK ya, UPK. Jadi yang mewakili di kecamatan sama dari Dinas Pendidikan pada waktu itu Putri ya sama Pak Didit ya. Terus ditemani Pak Heri ya, ada berapa orang itu waktu itu. Ada dari dinas itu 3 orang apa ya. Terus dari kecamatan 1 orang waktu itu divisitasi oke, setelah oke terus cerita tentang perjalanannya ya. Ya alhamdulillah langsung di ACC, wah ini pelatihan sudah berjalan tapi legalitas belum ada itu. Oke, saya keluarkan surat izin sementara ya untuk bisa ini operasional ya, artinya pembelajaran sudah mulai lah intinya begitu. 6 bulan. Kalau 6 bulan aktif dan bagus perkembangannya, maka nanti dikeluarkan SK ya, izin operasional yang baru itu. Nah, alhamdulillah ya setelah berjalan 6 bulan kemudian di ACC sama Putri ya, artinya dari pihak dinas sudah ACC, oke dikeluarkanlah SK ya, SK yang kedua ya. SK yang kedua yang pertemuan kemarin sudah saya sampaikan ya. Itu yang SK izin operasionalnya nomornya 421-9-222-2014 itu. Itu dikeluarkan SK tersebut di tanggal 24 September 2014. Itu masih ada datanya itu. Nah, itu ya secara singkatnya. Nah, ini memenuhi impian atau masukan-masukan, kritikan-kritikan dari murid-muridnya Pak Puji, baru teraplikasi tahun 2013 itu ngurus izinnya, kemudian mulai ya 2014 itu udah mulai ya, itu dicoba 6 bulan, kemudian selama 6 bulan oke, ya tanggal 24 September 2014 itu dikeluarkan SK berikutnya ya. Dan ini alhamdulillah permanen ini karena di situ ada keterangan berlaku pokoknya selama LKP ini beroperasi, artinya masih berjalan aktif ya, berarti SK ini berlaku sepanjang masa ya, sepanjang masa. Alhamdulillah ini ya. Mungkin di dinas pendidikan yang lain mungkin tidak seperti di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Baik, itu secara singkatnya ya, itu secara singkatnya. Jadi pendiri di LKP Lebamas ini yang tercantum di akte notaris itu
3 nama ya, Pak Puji Hartanto, kemudian saya, Nursin, dan Mas Bambang Sutrisno ya. Itu. Nah, dari akte notaris itu kemudian kami berdiskusi terkait dengan visi misi LKP Lebah Mas. Di antaranya ya karena berawal dari kenapa sih kok namanya Lebah Mas? Karena induknya ya, jadi nama LKP-nya Lebah Mas diambil dari cita-cita beliau karena dulu itu namanya tim Anahel. Jadi beliau memang tidak suka sendirian, dia suka berjamaah dan bertim. Itu bertim. Nah, timnya adalah tim Anahel. Anahel itu kan bahasa Arab ya. Di situ salah satu surat yang dimuat di Al-Qur'an ya. Itu artinya lebah. Nah, dari Anahel itu maka ini di bawah naungan Anahel itu di lembaga kursus dan pelatihannya itu ya menyangkut ke lebahnya itu. Nah, Lebah Mas itu artinya punya impian ya ke depan ya. Kalimat emas itu kan kejayaan itu. Harapannya adalah filosofi lebah itu kita dapat juga ke depan itu berjaya itu ya. Berjaya. Nah, apa itu filosofi lebah? Jadi gambaran lebah ya, lebah ini kan salah satu yang disebut oleh di Kalamullah ya, di Al-Qur'anul Karim. Kemudian kalau kita amati lebah ya, lebah. Jadi lebah itu luar biasa filosofinya. Lebah itu luar biasa filosofinya. Di antaranya adalah di situ gotong royong, bertim, berjamaah ya. Itu filosofi yang pertama ya.